Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatallahi 'alal khalqi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita coba cermati penjelasan para ulama terkait dengan ayat ini. Qala muallif rahimahullah, fa in tabayyana ba'da tahlif kadhbuhuma fi syahadati awil yamini aw zaharat khiyanatuhuma falyashhad aw yahlif ithnani yakumani maqamahuma min aqrabin nasi ilal mayyiti ala ma huwa haqq fayahlifani billah la syahadatuna ala kadhihima wa khiyanatihima ahaqqu min syahadatihima ala sidqihima wa amanatihima wa ma halafna zuran inna in syahidna zuran laminadh dhaliminal mutajawizina li hududillah. Dzalikal madhkur min tahlifi syahidaini ba'da salati 'inda syakki fi syahadatihima wa man radda syahadatahuma aqrabu ila idyanihima bisyahadati 'alal wajhi syar'i lil idyani biha fala yahrufani asyhadata ayubdilanihima aw yakhunani wa aqrabu ila ay yakhafa an tarudda aymanul warathah ba'da aymanihima fayahlifuna ala khilafi ma syahida bihi fayattadihani wattaqullaha bitarkil kadhibi wal khiyana fi syahadati wal yamin wasma'u ma umirtum bihi sima'an yashabuhu qabulun wallahu la yuwaffiqul kharijina an ta'atih. Ya. Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke 105, nggih. Jadi ayat yang ke 105 itu berkenaan dengan adab, etika atau yang diatur oleh Islam ketika seseorang hendak wafat, diantaranya adalah dibenarkan untuk menulis wasiat. Dan wasiat ini, wasiat ini harus ada syahadah, harus ada saksi. Saksinya asyahadah itu ada dua, dua orang asyahidain. Syahidain ini bisa musliman. Kalau dua saksi muslim, al-muslimain ini, dua saksi ini tidak ada, maka Islam masih memberikan toleran. Apa itu? Ya, dua orang saksi non muslim pun boleh syahadain ghairul muslim. Ya, jadi boleh begitu. Ini
ayat tentang wasiat. Tetapi kalau seandainya kita meragukan tentang orang tersebut, maka kesaksiannya ba'das shalah. Artinya disaksikan oleh banyak orang. Gitu. Ya. Nah, sekarang berarti saksi ini yang dituntut dalam Islam itu saksi yang jujur, gitu. As-sadiqain. Sadiq yang jujur. Dan yang kedua diistilahkan dengan al-adlain, adilain. Jadi saksi yang adil. Yeah. Berarti ini harus kepercayaan. Yeah. Nah, sekarang di ayat yang ke-107, fa'in uthira. Kalau di sini fa'in tabayyana. Setelah itu kemudian diketahui. Jadi setelah itu tabayyan. Nah, terlihat, terkuak. Padahal ini ba'da tahlif, setelah bersumpah. Jadi kemudian tabayyana, setelah sumpah diketahui indikasi kadzbahuma fi syahadah. Dua orang ini kadzib, kadzbahuma, bohong kesaksiannya. Nah, karena itu di dalam Islam dikatakan syahadatu zur, syahadatu zurin, kesaksian palsu. Ya. Khiyanatuhuma. Jadi sudah mulai terindikasi kebohongan. Yang kedua, zaharat khiyanatuhuma. Jadi khianatnya terlihat jelas. Terlihat bahwa mengkhianati terhadap kesaksian. Zaharat khiyanatuhuma falyashhad au yahlif ithnani yakumani maqamahuma. Maka diminta orang lain bersaksi. Jadi harus bersaksi dua orang yang menggantikan dua orang yang terindikasi bohong dan khianat. Jadi kalau terindikasinya sudah kelihatan, maka aturan dalam Islam di dalam surat Al-Maidah ini dengan menyatakan falyashhad au yahlif ithnani yakumani maqamahuma min aqrabin nasi ilal mayyiti ala ma huwa haqq. Jadi kemudian dua orang kerabat aqrabu minal mayyit, yang lebih dekat kepada mayit, makanya bahasa Indonesianya kerabat. Nggih. Aqrabu kerabat. Cuman keliru akrobat. Nggih. Padahal aqrabu minal mayyit, lebih dekat kerabat, hubungan darahnya dengan si mayit. Tapi dengan menyatakan bahwa kebenarannya. Jadi ya, kami bersaksi bahwa mayit betul-betul bersumpah untuk telah memberikan wasiat gitu. Tapi kedua orang yang lebih dekat dengan mayit ini juga diperintahkan untuk fayahlifani billahi. Kemudian dua orang ini bersumpah juga. Al-halif
bersumpah dengan atas nama Allah. Apa intinya? Bahwa kesaksian dua orang ini, kesaksian dua orang ini adalah ya bohong dan khianat. Bisa dipidana. Yo bisa, Pak. Nggih. Kasusnya Sambo itu. ART itu nggih. Nah, itu kan. Jadi sebenarnya ayat ini memberikan contoh itu. Ayat ini dicontohkan dengan kasus itu. Nggih. Ya alhamdulillah. Ya kan? Berarti umat Islam itu tidak bohong kan gitu. Nggih, kan sama dengan begini, Bu. Sama dengan begini kasusnya. Coba jenengan cermati koruptor. Nggih. Mulai zaman Pak Harto. Nggih, yang melarikan uang negara sampai hari ini mayoritas siapa? Nah ini, nggih, mayoritas kan nggih, triliunan itu, nggih kan, gitu. Tapi anehnya kita, masyarakat kita itu diupayakan, ada upaya apa namanya, yang masif untuk kemudian menyatakan non. Jadi dikatakan Arab itu pendatang. Nggih, muhajir. Orang Arab itu pendatang. Di negara kita ini. Nggih ta? Lah timbul pertanyaan, yang koruptor ini pendatang atau penduduk pribumi? Kan begitu. Nggih ta? Yang koruptor ini rata-rata pendatang. Dan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bahwa Arab inilah yang punya peran besar untuk kemerdekaan Indonesia. Dan yang mengakui pertama kali kemerdekaan Indonesia adalah negara Arab, dan itu Muslim. Kan? Sekarang mulai diupayakan, dan kemudian bahkan Islam pun dianggap agama pendatang. Kan, jadi ini aneh gitu. Ya. Makanya nanti ke depan harus ada yang menyatakan al-hilfu billah, menyatakan bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang mereka omongkan ini bohong dan mengkhianati sejarah, kan? Nah, itu harus ada nanti. Jadi ini tidak hanya bab wasiat, ya. Wasiat aja seperti ini, apalagi bab sejarah tidak boleh kita lupakan. Nah, sekarang mulai dibentur-benturkan, apalagi menjelang 2024. Sampai kemudian istilahnya tidak ada politik identitas. Oke. Kalau saya menyikapi ini adalah sebuah ketakutan. Kalau kemudian tokoh yang didukung oleh umat Islam itu menang, dan ketakutannya, kekhawatiran mereka ini tidak selamat, berarti kan seperti itu. Lah anehnya masyarakat terbawa arus untuk seperti ini. Oh, membenci, anti Arab. Tapi anehnya pulang dari umroh itu pakai bajuan Arab. Nggih. Pulang haji, mau pakai shimak, nggih toh? Pakai thawb. Nggih. Bahkan kadang sholat Jumat, sholat 5 waktu pakai baju itu. Tiba-tiba kemudian muncul anti Arab. Ini kan ada masalah itu. Masalah cara berpikir. Nggih. Jenengan sing ngajak ini tadi. Nggih. Ya. Gara-gara ini. Ya, kita balik lagi kepada hadis, pada penjelasan ayat. Jadi fayahlifani billahi la syahadatuna ala kadhihi bima au khiyanatihima ahaqqu min syahadatihima ala sidqihima aw amanatihima. Jadi dua orang dari kerabat mayit ini menyatakan setelah bersumpah atas nama Allah bahwa mereka ini dusta, mereka itu khianat, bahkan kesaksian mereka tertolak. Begitu, ditolak. Lebih kemudian menerima kesaksian ini. Kemudian
Wama halafna zuron di sini. Wama halafna zuron. Wama tadaina. Kami tidak akan melampaui batas dari fungsi kami sebagai saksi. Inna, kalau seandainya kami, idzan, coba bahasa Al-Quran itu indah. Inna idzan, sesungguhnya kami jika melakukan tindakan melampaui batas dan kemudian kesaksian palsu, laminal zalimin. Kami termasuk orang-orang yang zalim. Zalim itu kan wad'u syai' fi ghairi mahalli. Fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misal karena ngantuk, tidur gitu. Kemudian musim dingin, dingin atau karena kakinya dingin, akhirnya simak atau kutrohnya atau apa? Badan. Kalau bahasa Arabnya kolansua yang dipakai Pak Joko nih. Kopiah. Kopiahnya ketu, diletakkan di kaki supaya tidak kedinginan. Nah itu zalim itu. Lah, begitu. Zalim. Kenapa? Meletakkan yang bagian untuk kepala di bawah. Tapi bahasa Al-Quran ini Masya Allah singkat Pak. Inna idzan, sesungguhnya kami jika melakukan tindakan melampaui batas atau melakukan kesaksian palsu, laminadz zalimin, kami termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa? Sudah bersumpah atas nama Allah. Saya sempat diskusi dengan dosen UIN dari Jember itu yang hari Selasa kemarin sempat berkunjung ke hari Rabu berkunjung ke kantor Basnas. Itu ternyata tahun 95 sampai 98 Pak. Beliau itu ternyata sekarang menjadi yang mengadvokasi masyarakat pesisir pantai Paseban, Jember. Untuk apa? Ternyata ada pengusaha izinnya itu membuat tambak. Izinnya kepada pemerintah. Tapi ternyata temboknya tambak itu setinggi 3 meter. Setelah diketahui oleh akhirnya curiga kepala desa karena izinnya tidak di desa. Izinnya langsung ke pemerintah pusat kemudian provinsi. Dan itu orang yang punya duit. Apa yang terjadi? Bukan bikin tambak Pak. Berapa luasnya? 70 hektar. Luasnya. Izinnya buat tambak. Tapi ternyata apa yang terjadi? Pasir besinya yang dikeruk. Begitu. Sehari itu 300 sampai 1000 truk. Jenengan gitu. Jadi setelah diketahui ternyata bukan tambak, tapi buat untuk itu. Beliau yang mengadvokasi. Tahu jenengan. Jadi mereka-mereka yang di sini ini pengusaha itu kalau ada orang yang warga tidak setuju, dia cari pembunuh, Pak. Cari pembunuh, bayarannya berapa? 1 nyawa, 200.000. Coba. 200.000 sudah mang. Begitu. Beliau menceritakan itu. Sehingga dia berkali-kali masuk ke persidangan dan lainnya kemudian mencermati itu. Jadi harganya nyawa hanya 200.000. Dan itu berani bersumpah. Itu. Ini artinya apa? Banyak kebohongan di sini, banyak kepalsuan. Dan itu ternyata berlanjut sampai hari ini. Tapi alhamdulillah beliau sukses untuk kemudian sampai menghadap ke pemerintah pusat dan kemudian dihentikan. Begitu. Jadi siapa pelakunya?
non pribumi, pendatang, tapi bukan Arab. Ini bukan sentimen gitu ya, bukan sentimen kepada etnis, tapi ini yang terjadi gitu. Para koruptor. Nah, kita maksudnya kita harus hati-hati, jangan mudah larut dengan pembicaraan ini. Ya, seperti yang saat ini sedang rame itu tentang isu supaya ada pelarangan gerakan Wahabi. Jenengan lihat itu di media sosial, Google Chrome, Ustadz Google sama Ustadz yang lain itu hampir setiap hari membahas tentang ini, bahkan tentang Halloween. Ya, kenapa Halloween ya? Katanya Saudi melarang maulid, membolehkan Halloween. Tapi ternyata teman-teman yang di Riyadh dan lainnya, nah itu bukan di Saudi, artinya bukan di Saudi, tapi negara lain, cuman kan pakaiannya sama. Jenengan lihat Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, itu pakaiannya sama, tapi kemudian ini yang diangkat dan medianya selalu begitu. Jadi sehingga kemudian muncul seakan-akan ada kebencian kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pun punya peristiwa. Kalau yang di Korea itu sampai berapa orang yang meninggal? Banyak itu. Begitu. Nah, sekarang orang sibuk dengan ngurus ini. Ya. Jadi ada aja orang seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada tema kita. Jadi half, bersumpah. Dalam sumpahnya menyatakan bahwa ini bohong dan lainnya. Kemudian yang kedua, kalau kami melakukan hal yang sama, maka kami masuk barisan orang-orang yang zalim. Kenapa? Lanjutannya, dzalikal mazkur min ini ba'da shalah inda syakki fi syahadati. Dzalika adna ayyatu bi syahadati ala wajhiha. Jadi ketika kemudian yang disebutkan mereka setelah bersumpah setelah salat itu pada saat ragu, wa man radda syahadatuhuma aqrabu ila ityaniya bi syahadati ala wajhi syar'i. Karena itu ketika kemudian kesaksian mereka ditolak dan kemudian bersumpah, keluarga si mayit bersumpah dengan atas nama Allah menyatakan bahwa kesaksiannya itu adalah ada kebohongan dan pengkhianatan, maka itu akrabu, itu akan lebih mendekatkan kepada kesaksian kepada syar'i. Fala yahrufani syahadah. Tetapi setelah keluarga mayit ini yang bersumpah, larangannya tidak boleh sampai kemudian merubah wasiat. Jadi yang ini tidak boleh sampai merubah wasiat. Ya. Au yakhunani, tidak boleh juga melakukan khianat kedua, khianat lain. Jadi ini menyatakan khianat, tapi ini juga khianat, gitu. Sebelum saya teruskan, kenapa ketika kita ragu kemudian minta itu dilakukan setelah sholat? Karena kalau setelah sholat, kemudian ini dua orang ini bersumpah di hadapan Bapak Ibu sekalian bahwa si fulan telah wasiat. Berarti yang hadir itu menjadi saksi. Kira-kira apa ya tega mereka akan bersumpah di hadapan banyak orang padahal dia telah melakukan kebohongan dan khianat. Jadi Masya Allah, aturan Islam itu luar biasa. Sebentar, fala yahrifani syahadah au yubaddilani au yakhunani wa aqrabu ayyakhafa an tarudda aymanul warathah ba'da aymaniha. Dan kemudian dikhawatirkan, hendaklah kemudian mengkhawatirkan akan penolakan
sumpah setelah mereka bersumpah. Karena itu Allah tutup dengan wattaqullah. Karena semua sumpahnya atas nama Allah, begitu. Makanya kan sumpah itu yang kita sampaikan kan ada macam 3, nggih. Ada sumpah sekedar menguatkan, ada sumpah yamin ghamuz, gitu. Ada sumpah yang di situ berdampak kepada adanya kafarat. Nah ini ketika bersumpah di situ sesungguhnya adalah unsur kebohongan dan tampak khianatnya, maka itu masuk yaminul ghamuz. Ini yang berbahaya hukumannya, gitu. Karena itu Allah menutup wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit membahas di sini. Saya ingin memberikan catatan khusus kenapa Allah menutup dengan wattaqullah. Wattaqullah ini. Kenapa? Karena takwa itu yang seperti kita fahami melaksanakan perintah Allah, gitu. Imtithalul awamir. Yang kedua, ijtinabu nawabi. Mencegah, menghindarkan yang dilarang, melaksanakan perintah Allah. Ya, ini takwa. Karena itu takwa tidak hanya berkenaan dengan ibadah. Takwa itu pun berkenaan dengan muamalah. Makanya Muhammad Asy-Syaibani ini murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi gurunya namanya Imam Abu Hanifah. Muhammad Asy-Syaibani ini tanya kepada Abu Hanifah, kenapa engkau tidak menulis buku khusus tentang zuhud? Ya, kata beliau. Ternyata jawabannya, aku sudah menulis kitabul buyu, kitab jual beli. Coba, kira-kira apa maknanya? Kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka ketika beribadah, di dalam muamalah pun juga menjadi takwa. Ngerti? Ya, jadi tidak perlu disusun kitab zuhud, kata beliau. Kenapa? Karena kalau dia seorang yang bertakwa, otomatis dia akan hati-hati dalam bab muamalah. Yang repot di tempat kita itu ketika sholat, bahkan mohon maaf, berulang kali menunaikan ibadah haji dan umroh, tapi giliran bab muamalah jauh dari aturan syar'i. Jadi ketika saya membaca pertanyaan muridnya kepada Imam Abu Hanifah, kenapa tidak menulis secara khusus tentang zuhud? Tapi jawaban beliau, karena saya sudah menulis kitabul buyu. Karena orang yang memahami yang bertakwa itu, takwa tidak hanya dalam ibadah, tetapi babnya bab muamalah juga takwa. Karena itu Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu at-taqiyal khafi, ya, al-ghani. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, al-khafi, yang menyembunyikan ibadahnya alias tidak diumbar, wal ghani, hambanya yang kaya. Kenapa? Kalau takwa, khafi, ghani, itu nanti akan menghabiskan hartanya itu untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini, Bapak Ibu sekalian, makanya Allah mengatakan wattaqullah. Ini rahasianya menurut saya amati itu, bahwa perintah Allah itu
dalam semuanya. Jadi dalam ibadah iya, muamalahnya pun juga pribadi yang bertakwa, alias hati-hati dengan perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Nggih, hati-hati. Itu. Kenapa? Famanittaqas syubhat, siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjerumus dalam larut dalam perkara syubhat, faqad waqa'a fil haram, menyeret kepada yang haram. Istilahnya satu kakinya itu di neraka. Nggih, jadi jalannya engkling. Nah, engkling itu ketika ada kerikil, otomatis jatuhnya lebih besar kemana? Waliyadzubillah. Ngaten, Pak. Sudah begitu Allah mengatakan wasma'u, dengarkan. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Wasma'u, ittaqullaha wasma'u, kata Allah. Sudah diperintah bertakwa, perintah juga untuk mendengar. Karena itu kalau sesungguhnya semua jamaah memahami tentang seruan dalam khutbah Jumat itu, bahwa yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, memperhatikan, insya Allah, Pak. Ini rata-rata mayoritas masyarakat pada umumnya datang pelaksanaan sholat Jumat itu sekedar, mohon maaf, menggugurkan buktinya apa? Salah satu, khutbah sholat Jumatnya datangnya terlambat, dan ketika masuk khutbah kedua, dan itu pun di parkiran. Nggih. Banyak napa mboten? Banyak. Nggih. Itu masuk kita, gitu kan. Lah, kemudian yang kedua kita bisa cermati, tema-temanya itu kan semuanya tema takwa. Nggih. Begitu sebenarnya. Cuman mungkin ada yang terlalu panjang khutbahnya. Nggih. Sehingga pesan-pesannya itu kebanyakan. Karena kebanyakan tertidur. Nggih. Karena itu mestinya perintahnya yang singkat, enggak usah panjang-panjang. Nggih, enggak usah panjang-panjang. Mengena ittaqullah, gitu kan. Ittaqullah pun juga tidak diterjemahkan. Ittaqullah, gitu kan, bertakwalah kepada Allah. Bahkan pesannya pun juga disampaikan pakai bahasa Arab. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, gitu. Kalau khatib sudah naik mimbar, fala yatakallamu ahad, tidak ada seorang pun yang bicara mestinya. Kemudian ada tambahnya nih, faman takallama faqad laghaw, siapa yang berbicara bahwa dia terbuat laghaw, sia-sia. Ansitu wasma'u wa ati'u, kan begitu dibacakan. Tapi ngomong juga di belakang, gitu. Lah, makanya berarti kan itu yang saya maksudkan. Jadi pesan-pesan tidak tersampaikan. Kenapa? Karena mungkin itu membosankan. Tema-temanya juga begitu, terlalu panjang. Jadi wattaqullaha nah, kenapa? Kata Allah. Allah menjelaskan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Karena Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa fasik itu? Al-kharijina an ta'atillah. Mereka yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus menjadi perhatian kita ketika Allah menyatakan wattaqullah. Itu adalah bab ibadah dan muamalah, termasuk akhlak. Nggih. Jadi kalau pribadi ibadahnya kepada Allah sudah bagus, maka muamalah dalam hal mencari nafkah harus sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk syariat Allah. Kemudian interaksi dengan sesama pun juga harus baik. Ini ada orang yang Masya Allah menjaga sholat 5 waktunya berjamaah, tapi interaksi dengan tetangganya jelek komunikasinya. Bahkan tidak pernah tegur sapa dengan tetangga, alias medudut. Ketemu tetangga sudah ungkes. Jadi
Kayaknya seakan-akan Islam itu begitu, mboten. Islam itu kan tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyuman kepada saudara itu adalah sedekah. Setiap hari kita peluang sedekah, Pak. Ketemu orang. Coba, saya itu pernah itu jadi saya diundang di Polres Pamekasan. Nggih. Itu kan setiap polisi itu kan ada namanya. Jadi kemudian langsung assalamualaikum, apa kabar komandan Fulan, sebutkan namanya. Loh, jenengan kok pirsa saya, kok kenal saya tidak ngomong kalau ada namanya ini. Jadi akhirnya ketemu, sehingga di pasar pun langsung ingat gitu, ketemu gitu. Gara-gara pertama kali nyebut itu. Makanya jenengan cermati tugas bank, karyawan-karyawati bank. Jenengan datang, tanya nama, langsung berdiri menghormati. Nggih, menyebut senyuman. Meskipun di rumahnya itu ada masalah mungkin, tukaran sama suaminya begitu ya. Tapi ketika pas ketemu dengan customer, dia senyuman, gitu kan, ramah gitu. Lah kenapa keramahan itu tidak hanya dalam tugas, dalam aktivitas harian pun kita harus ramah kepada siapapun. Bisa jadi dengan keramahan itulah orang kemudian komitmen dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nggih, cekap Pak nggih. Monggo. Nggih, monggo Pak. Jenengan rumiyin. Nggih. 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 Nggih, misal ini nggih. Ini Bapak A nikah dengan B. Nggih. Punya anak 3. D, E dan C. Nggih. Dah, ini punya anak 3. Masing-masing anak, biasanya orang Jawa, ini sudah masih semasa hidupnya. Nak, kamu karena yang pertama memulai kerja, bagaimana tahu sulitnya bapak. Jatahmu yang di sebelah, ini 1/4 yang di depan, gitu kan? Adiknya dikasih tahu, jatahmu ini 1/4 yang ada di belakangnya sawahnya kakak. C, kamu paling akhir nak, ini 1/4 gitu. Ini seringnya di masyarakat kita. Masih ada 2/4 atau setengah hektar, ini termasuk yang masih dikelola. Nggih. Menjelang wafat, merasakan wis anak-anak sudah semua, gitu. Terus melihat ada lembaga yang umpamanya lembaga tahfidz. Nggih. Lembaga tahfidz ini kok gajinya kecil gurunya. Nggih. Terus yang ngomong, "Nak, 1/3 hektar, 1/3 dari ini Bapak wakafkan, wasiatnya untuk lembaga tahfidz ini." Dah, sampaikan 1/3 dari setengah hektar itu wasiat. Dah, maka ketika kemudian si A rahimallah wafat, maka ketiga anaknya ini harus menjalankan wasiat. Karena di sini unsur ketaatan kepada Allah. Nggih, wajib ditunaikan wasiatnya. Nah, karena itu dipanggil lembaganya. Ini wasiat Bapak. Di saat wasiat, supaya tidak timbul nanti generasi anaknya D, E dan C, maka di sini proses akte wakaf berdasarkan wasiat, surat wasiat yang ditulis oleh almarhum. Jadi ini segera proses. Kenapa Pak?
Kenapa harus segera? Perintah Allah itu aufu bil uqud, penuhi akad itu. Ini sudah berakad wasiat, dan wasiat harus ditunaikan selama di situ unsur bermaksiat pada Allah. Tapi kalau unsurnya mohon maaf, di situ unsur ketaatan. Tapi kalau wasiatnya untuk kemaksiatan, ini nanti wasiat Bapak dirikan gedung biskup. Ya. Filmnya film ini. Itu tidak boleh ditunaikan, Pak. Nggih, tidak boleh ditunaikan. Ini segera proses supaya tidak timbul problem di belakang hari. Oh iya, setelah wafat, Pak. Setelah wafat. Kalau belum wafat jangan. Sisa dari sepertiga inilah yang dibagi warisan dengan konsep 2:1, 2 untuk laki, 1 untuk perempuan.